Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat-sehat selalu ya. Tak lupa salamku buat petani durian di Malaysia. Saya tidak pernah tidak pernah membuat vlog tentang alat-alat apa saja yang saya gunakan untuk di kebun saya ya. Sekali ini saya akan membahasnya tentang itu ya. Baik, kita mulai saja. Seperti ini ya alat-alat kita. Ini yang saya gunakan di kebun saya. Kita mulai dari sini. Ini ya teman-teman, kalau ini adalah alat untuk pengecekan pH air ya. Sebentar ya, maaf ya. Oke. Nah, ini untuk pengecekan pH air ini sangat penting ya kawan-kawan ya. Kita tidak boleh sepele ya dengan air penyiraman kita. Nah, ini dia. Ini enggak gitu mahal-mahal amat ya. Tapi ini sangat penting ya kan. Terkadang kita juga tidak menyadari ya jika pH tanah juga pH air juga mempengaruhi keasaman tanah. Ini jika lama dipakai atau lama tidak dipakai, ini perlu dikalibrasi. Ada alatnya ya untuk kalibrasi ini. Tinggal beli di online saja. Seperti ini dia. Tinggal buka ini. Ini tinggal masukkan ya. Batas masukannya segini ya kan ya. Jangan masukkan celup sampai atas. Ya, yang penting ini dia terkena air ya, dua ini untuk mengetahui pH tanah pH air ya sekali lagi. Nah, ini pH air rata-rata ya, setahu saya jika air sumur atau air sungai itu pH-nya 8 ya kan kawan ya. Biasanya seperti itu, pH-nya 8. Lalu kita masuk pada alat ini belinya di online saja ya. Kalau saya lebih praktis pakai yang ini daripada yang pakai jarum ya kan ya, lebih praktis seperti ini. Nah, ini ya, seperti ini ya alatnya ya. Ini tinggal on off. Ini untuk setelan ya di belakang ini ya. Setelan kandungan air, seberapa basahnya tanah, kandungan air dalam tanah sama suhu ya. Beli yang seperti ini ya teman-teman ya. Praktis ya tinggal. Dan untuk pengecekan pH tanah, perlu diingat ya, jangan segini ya kan. Ini maksudnya jangan masuknya segini ya, karena itu tidak akurat. Yang akurat itu dia masuk lebih dari setengah sedikit ya, sekitar gini ya. Nah, jika dia masuk segini, itu akurat ya, batas tanahnya segini ya, itu baru akurat. Dan pengecekan pH itu tidak boleh pada satu titik saja ya kan ya. Tidak boleh satu titik seperti ini contoh. Jika kita ingin mengecek pH ini, ceknya harus di sini, situ, sana, tengah, lalu dijumlahkan ke 4 sisi itu. Kemudian setelah dijumlahkan dibagi 4 ya. Itu hasil pH-nya. Oke, kita
masuk ke ini senter untuk malam ya, senter untuk kepala. Dia cas punya, jadi nggak pakai baterai, dia lebih awet. Ini untuk melihat hama pada malam hari, selain senter yang besar ya. Kemudian masuk di gunting. Untuk gunting pruning saya pakai ini ya, beli aja di online kawan-kawan. Apa sebab saya memilih yang ini? Karena jika kita memakai yang ini kawan-kawan, untuk motongnya enak, tajam. Jadi untuk cabang yang sebesar jempol pun mudah ya diguntingnya. Dia tidak memakai per ya. Jika memakai per di sini, itu baru setengah jam kita melakukan pruning udah capek ini ya, udah capek tangan kita. Tapi ini enak, tidak seperti itu ya. Dan cari gunting jangan yang ini yang melengkung sekali gini ya, ada yang lebih melengkung dari ini ya kan. Itu terkadang kok kita memotong cabang yang lebih besar, sebesar jempol gini, itu guntingnya meleset ya, dia tidak bisa terpotong, meleset seperti itu ya kan ya. Nah ini untuk gunting. Oke, kita ke sini. Ini perlu, ini gergaji ya, gergaji cabang atau gergaji dahan namanya. Nah seperti ini ya bentuknya ya. Tidak mahal ya kan kawan ya, ini murah saja dan sangat tajam ya. Ini perlu kita bersihkan setelah pakai. Jadi bisa kita bawa jika di dalam kebun kita keliling, ini bisa dilipat ya seperti ini. Jadi dia bisa kita selip di pinggang ya. Oke. Lalu masuk untuk gunting cabang yang bagian atas seperti ini ya. Seperti ini dia kan ya. Nah, untuk tiang ini ya, ini tergantung kita ya mau berapa panjang. Untuk ini saya ini 2,5 meter aja, karena tinggi saya 1,8, berarti udah 4 meter lebih. Tetapi ini bisa dipanjangkan ya, dan tali ini pun bisa diganti ya sama yang lebih panjang. Jadi di sana sangkutkan, tinggal kita tarik seperti ini ya tuh ya. Sebentar dia jelas. Nah seperti ini dia prosesnya ya. Nah ya, oke, kita masuk ke ini ya kan ya. Ini berguna untuk ini ya, untuk gemburkan tanah seperti ini. Sebentar. Nah ini ya, ini setahun sekali saya akan lakukan ini ya, untuk memutuskan akar-akar serabut yang di atas ya. Apa sebab saya putuskan? Karena jika diputuskan akar serabut bagian atas, dia akan tumbuh lagi lebih lebat ya, lebih banyak ya akar serabutnya. Maka jangan heran di tempat saya pohon bisa cepat ya perkembangannya, bisa cepat tinggi, cepat besar batang juga ya. Karena apa? Salah satu faktor ya ini ya, selain pupuk, air, dan perawatan ya. Ini garpunya. Oke, kita masuk ini. Kalau untuk cangkol tidak perlu kita bahas ya kawan-kawan ya. Hanya saran saya, jika karyawan kita di kebun ada 2, sediakan cangkolnya 3 ya. Itu aja saran. Nah untuk herbisida, ini saya memakai ini ya. Ini herbisida organik saya alami ya. Ini semua rumput di sini kita memakai ini, tidak memakai racun rumput, tapi pakai mesin potong. Itu ya. Seminggu sekali jadwalnya memotong. Dan untuk ilalang pun biasanya kok kita sering-sering potong, kita bersihkan.
itu biasanya ilalang tidak akan tumbuh ya, apalagi pH tanahnya naik ya. Untuk pH tanah asam, ilalang akan tumbuh kembali subur. Ya, ini herbisida alami saya. Jangan kawan-kawan memakai racun rumput. Sekali lagi, jangan memakai racun rumput ya, karena akan berpengaruh pada bakteri-bakteri baik yang di tanah, dan tanah kita tentunya akan rusak ya. Nah, ini untuk alat penyemprotan saya seperti ini ya. Dia memakai mesin, memakai bensin ya. Tuh. Untuk kawan-kawan nanti pasti ada yang naikkan merek, tipe. Nah, ini ya. Ini tipenya. Dan jangkauannya sangat tinggi nih ya kawan-kawan ya. Dia bisa mencapai 12 sampai 15 meter ya. Tergantung setelan ini. Setelan ini, mulutnya ini. Dan mesin bisa dinaikkan gasnya ya. Jika ingin menyemprot pada pohon yang tinggi ya, bisa dinaikkan gasnya ya kan kawan ya. Ini memang agak mahal, isi 20 liter ini kan kawan ya. Ini isinya 20 liter. Jadi satu tangki ini mereka bisa semprot untuk berapa pohon ya, dibandingkan tangki yang 16 liter ya. Waktu pohon yang masih kecil saya memakai tangki 16 liter. Ini karena pohon udah setinggi-tinggi ini semua rata-rata ya, saya memakai tangki yang ini. Jangkauan penyemprotannya pun lebih tinggi ya, seperti itu ya kan kawan ya. Oke, baik, sampai di sini dulu. Saya lupa namanya, yang meminta review tentang alat-alat apa saja yang ada di kebun saya ya. Ini ya kawan-kawan ya. Baik, sampai di sini dulu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.